Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dan tidak ragu-ragu tanpa memandang bulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Demen Lencer. Kali ini kita masih menginformasikan terkait dengan pemimpin-pemimpin di negeri ini, terkait tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh kuat di negeri ini, yang dianggap berpengaruh pada kehidupan rakyat Indonesia, pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apakah benar Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia berani menyingkirkan orang-orang yang telah dianggap tidak setia dan mengkhianati NKRI? Apakah berani Bapak Prabowo menyingkirkan orang-orang yang dianggap kuat, yang punya pengaruh dan mempengaruhi pemerintahan ini? Apakah benar anggapan bahwa Bapak Luhut itu dianggap sebagai pengkhianat negara, sebagai orang yang tidak setia kepada NKRI, karena dianggap memiliki perusahaan-perusahaan yang diduga merugikan rakyat dan negara? Kami yang menyajikan, Anda yang menyimpulkan. Coba kita simak beritanya berikut ini. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana. Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Orang kuat kayak Pak Luhut ya gak usah dibantu orang kuat. Orang ini dari tentara sampai jadi jenderal, menteri, dan pebisnis sukses. Luhut Binsar Panjaitan merupakan pensiunan jenderal pendiri Toba Group dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Awalnya, Bapak kelahiran Sumatera Utara ini menempuh pendidikan akademi militer. Beliau lulus sebagai lulusan terbaik dengan penghargaan Adi Makayasa. Karir militer Bapak Luhut sendiri tidak perlu dipertanyakan. Dengan karakter tegas, sigap, dan kejeniusannya, sukses membuat beliau menjadi Letnan Jenderal pada 1997 dan Jenderal TNI pada 2000. Kemudian pada 2004 Opung Luhut mendirikan Toba Group, konglomerasi yang bergerak di berbagai bidang seperti tambang, kelapa sawit, dan energi. Saat ini, valuasi Toba sendiri sudah lebih dari 4 triliun. Opung Luhut juga terkenal sebagai Menteri Handal Kepercayaan Bapak Jokowi, bahkan dijuluki sebagai Lord atau Perdana Menteri Indonesia karena banyak tanggung jawab besar yang Opung Luhut tuntaskan. Meskipun sudah sukses dan memiliki harta lebih dari 1 triliun, Opung Luhut tetap aktif dalam kegiatan sosial seperti mendirikan Yayasan Del, yayasan yang berfokus pada pengembangan pendidikan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari andalan istana sukses ini ya? Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi, merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Pertarungan besar Istana 2025, Prabowo vs Luhut, siapa menyingkirkan siapa? Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Pendahuluan, Istana sedang bergetar, ada perubahan besar. Tahun 2025 bukan tahun biasa. Ini adalah tahun peralihan kekuasaan terbesar sejak 1998. Di satu sisi ada Presiden Prabowo Subianto, pemimpin dengan gaya tegas, langsung, dan tidak suka pura-pura. Di sisi lain ada Luhut Binsar Panjaitan, tokoh kuat era sebelumnya, yang memegang banyak proyek dan jaringan. Selama bertahun-tahun, orang menganggap hubungan mereka mesra. Tetapi kenyataannya, ada ketegangan yang makin lama makin tidak bisa disembunyikan. Perubahan besar sedang terjadi, dan masyarakat mulai merasakannya, meskipun media massa pura-pura tidak tahu. 1. Prabowo vs Luhut, siapa menyingkirkan siapa? Jawabannya, Prabowo sedang menyingkirkan Luhut perlahan, sistematis, dan sangat halus. Tentu tidak dengan teriak marah, tidak dengan memukul meja, tidak dengan drama depan kamera. Prabowo melakukan cara yang jauh lebih berbahaya. 1. Mengambil alih posisi strategis yang dulu dipegang Luhut. Kebijakan ekonomi, investasi, industri nasional, energi, sampai digital. Yang dulu, dimonopoli, satu kelompok, sekarang dipegang langsung oleh Prabowo dan tim barunya. 2. Mengurangi pengaruh lingkaran Luhut tanpa membuat kegaduhan. Luhut tetap diberi jabatan tinggi, tetapi tidak punya kontrol atas uang, tidak punya kontrol atas proyek, tidak punya kontrol atas keputusan final, tidak punya akses eksklusif seperti dulu. Ini cara klasik, beri kursi, tapi kosongkan isinya. 3. Menggeser jaringan bisnis yang selama ini bergantung pada Luhut. Peraturan baru pelan-pelan memotong jalur-jalur lama. Ini lebih mematikan daripada pemecatan.
4. Prabowo ingin membuktikan bahwa ia bukan lanjutan dari kekuasaan lama. Prabowo butuh membuka jarak, dan jarak itu mau tidak mau kena ke Luhut. 2. Perubahan besar kekuasaan di dalam Istana 2025. Ada 3 perubahan arah besar. A. Dari kekuasaan tersentral pada 1-2 tokoh kembali ke presiden penuh. Era sebelumnya mengandalkan super menteri. Era Prabowo mengambil kembali otoritas ke tangan presiden. B. Dari proyek oligarki ke arah stabilitas nasional. Prabowo tidak mau pemerintahannya terlihat dikendalikan kelompok tertentu. Ia ingin tampil sebagai pemimpin negara, bukan pemimpin kelompok. C. Dari gaya halus ke gaya langsung, cepat, dan bersih. Orang-orang istana mulai takut, karena Prabowo tidak bisa ditekan. 3. Peta elit yang sedang kehilangan kekuasaan. Siapa yang sedang terdesak? 1. Para penghubung proyek, dari era Jokowi. Mereka yang dulu mengurus proyek, fee, komisi, dan jalur belakang. Sekarang kehilangan pijakan. 2. Para pemain energi, tambang, dan digital yang terlindung oleh tokoh tertentu. Prabowo mulai melakukan audit diam-diam. 3. Jaringan yang menggantungkan diri pada Luhut. Ini adalah jaringan paling cemas. Karena perlindungan mereka sudah tidak sekuat dulu. 4. Pembersihan sistematis terhadap orang-orang era Jokowi. Prabowo tidak akan mengumumkan hal ini secara resmi. Tetapi pola ini terlihat jelas. A. Orang-orang lama digeser ke posisi kehormatan. Jabatan tetap terdengar hebat, tetapi tidak punya gigi. B. Orang-orang baru ditempatkan pada posisi kunci. Ekonomi, hukum, energi, pertahanan, semuanya diambil alih pemain baru. C. Reputasi era lama sedang dipisahkan dari pemerintahan baru. Prabowo ingin pemerintahan yang bersih. Meskipun caranya tidak membuat ribut. Ini bukan dendam, ini strategi. 5. Rapat yang diduga terjadi dan gestur Prabowo terhadap Luhut. Media tidak memberitakan, karena terbukti media massa berada dalam pengaruh oligarki, taipan-taipan, konglomerasi, mafia-mafia, tetapi sinyalnya terlihat. 1. Prabowo lebih tegas ketika Luhut bicara. Ada beberapa rapat di mana Prabowo memotong pembicaraan, mengubah keputusan di tempat, meminta penjelasan ulang, semua dengan nada tegas tapi sopan. 2. Prabowo duduk di posisi yang menunjukkan dominasi penuh. Ini bukan kebetulan, Presiden duduk agak maju, Luhut agak ke samping. Sebuah gestur yang kuat dalam bahasa kekuasaan. 3. Prabowo menunjukkan bahwa ia memimpin langsung. Setiap usulan Luhut, sekarang harus melewati Prabowo dulu. Ini tanda kontrol berubah tangan. 4. Isu, Luhut diusir. Mungkin tidak benar secara harfiah, waktu akan membuktikan. Tetapi gesturnya ke arah sana. Prabowo menunjukkan batas, dan itu sangat jarang terjadi dulu. Perlu kita renungkan, ya, ada pergerakan besar di istana. Ya, ada perubahan arah kekuasaan. Ya, Prabowo sedang menata ulang Indonesia. Ya, Luhut sedang kehilangan dominasi lamanya. Ya, pembersihan sistematis sedang terjadi. Dan semuanya dilakukan tanpa drama, tanpa suara keras, tanpa kegaduhan. Ini adalah cara Prabowo, senyap, cepat, presisi, dan tidak bisa dihentikan. Saudaraku, sebelum kita lanjutkan informasinya, seperti biasa saya minta bantuan Anda agar Anda semuanya bersedia untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel Demen Lencer ini. Terima kasih atas bantuan Anda. Semoga Allah yang membalas semua kebaikan Anda. Semoga semuanya dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Kita lanjutkan kembali informasinya berikut ini. Guys, di balik gemerlapnya industri nikel di Morowali, ada cerita pilu. Desa Ambunu, Tondo, dan Topogaro jadi korban. Tanah mereka diduga dirampas untuk PT Indonesia Huabao Industrial Park. Warga yang berani melawan malah dikriminalisasi. Riviana MS cerita, jalan tani terblokir, kebun susah diakses, dan udara tercemar asap pabrik. Luhut Binsar Panjaitan janji akan tutup perusahaan yang gak berpihak ke rakyat. Tapi, janji tinggal janji, air mata belum kering. Ini soal hak asasi, lingkungan, dan masa depan. Mari kawal kasus ini biar tuntas. Luhut Binsar Panjaitan ditantang, orang Batak akan mengamuk. TPL itu betul-betul sudah menginjak martabat.
tutup TPL. Ribuan warga mengepung kantor Gubernur Sumatera Utara. Teriakannya satu, tutup PT Toba Pulp Lestari, perusahaan pulp yang katanya lestari, tapi meninggalkan jejak sakit hati di tanah adat dan hutan yang makin menipis. Di balik semua itu, bayang-bayang satu nama selalu muncul, Luhut Binsar Panjaitan, sosok yang punya jejak panjang dalam bisnis pulp dan kertas. Hutan boleh gundul, tapi jaringan kekuasaan tetap rimbun. Faktanya, Kementerian Kehutanan sudah turun tangan. 167.000 hektar konsesi TPL dievaluasi, tapi dari semua itu, cuma 46.000 hektar yang benar-benar digarap. Sisanya, kawasan abu-abu, separuh izin, separuh konflik. Rakyat berteriak soal tanah adat dan air Danau Toba yang tercemar, sementara elit berdebat soal izin dan investasi. Ironinya, bisnis lama masih lestari, tapi keadilan di Tanah Batak tetap punah. Danau Toba pun menangis, bukan karena hujan, tapi karena serakah yang tak pernah padam. Kita semua akhirnya tahu izin pembangunan Bandara IMIP bukan muncul tiba-tiba. Ada cerita panas di baliknya. Awalnya, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan justru menolak izin bandara itu karena tidak sesuai regulasi. Tak lama kemudian Jonan dicopot digantikan oleh Budi Karya yang mengejutkan izin Bandara IMIP langsung keluar. Dan kini Luhut akhirnya mengakui bahwa dialah yang ikut memberi izin pembangunan Bandara IMIP. Kalau izin awal sudah ditolak, kenapa dipaksakan? Siapa sebenarnya diuntungkan dari bandara khusus IMIP? Sampai sekarang, publik masih membahas demi kepentingan nasional atau kepentingan industri raksasa. Suarakan pendapatmu di komentar. Ketua Komite Tim Percepatan Reformasi Polri Jimli Asidik merespon pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan soal Bandara IMIP di Morowali. Ia menyebut bantahan Luhut soal tak ada negara dalam negara lantaran operasional bandara dinilai ilegal keliru. Diketahui Luhut membantah Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang mengkritik keberadaan Bandara IMIP. Syafri sebelumnya mengkritik Bandara IMIP yang tidak dijaga perangkat negara dan menyinggung agar tidak ada negara dalam negara. Luhut pun membantah Syafri yang menyebut Bandara IMIP ilegal dan ancaman bagi kedaulatan negara. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan utusan Presiden China Xi Jinping soal kisruh ini. Namun Ketua Komite Tim Percepatan Reformasi Polri Jimli Asidik memiliki pendapat berbeda. Jimli meyakini Bandara IMIP sempat menjadi pintu masuknya ribuan tenaga kerja asing atau TKA ke Morowali. Ia pun mendukung pengusutan lebih lanjut terkait dengan dugaan pelanggaran pidana selama beroperasinya Bandara IMIP. Menurutnya, aparat yang terlibat pelanggaran pidana di bandara tersebut wajib ditindak. Terlebih, pemerintah saat ini tengah berusaha memberantas hal-hal ilegal yang masuk ke Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Luhut Binsar Panjaitan yang kerap dituduh sebagai pemilik PT Toba Pulp Lestari TPL akhirnya membuat klarifikasi. Melalui juru bicaranya, Jaudi Mahardi, Luhut membantah tuduhan tersebut. Ia menolak dikaitkan dengan perusahaan yang diduga menjadi biang kerok banjir di Pulau Sumatera. Informasi tersebut adalah tidak benar. Pak Luhut tidak memiliki, tidak terafiliasi, dan tidak terlibat dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Toba Pulp Lestari, kata Jaudi dalam keterangan resminya, Kamis 4 Desember tahun 2025. Setiap klaim yang beredar terkait kepemilikan atau keterlibatan beliau merupakan informasi yang keliru dan tidak berdasar. Tegas juru bicara Luhut itu. Jaudi mengatakan atasannya, Luhut Binsar Panjaitan, konsisten mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur transparansi, etika pemerintahan, dan pengelolaan potensi konflik kepentingan. Menurutnya, Luhut juga selalu terbuka terhadap proses verifikasi fakta dan mendorong publik untuk merujuk pada sumber informasi yang kredibel. Prabowo berani pecat Luhut? Berita ini langsung bikin jagat maya mendidih. Netizen rame-rame bilang, loh, tumben, ada yang berani sama Opung. Kabar beredar bahwa Prabowo mencopot Opung Luhut dari posisinya sebagai Ketua Komite Pengarah Pengendalian Emisi Nasional, jabatan strategis yang selama ini penuh pengaruh dan sorotan publik. Luhut resmi tergeser, waduh ya. Ketua Komite Tim Percepatan Reformasi Polri Jimli Asidiki merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan soal Bandara IMIP di Morowali. Ia menyebut bantahan Luhut soal tak ada negara dalam negara lantaran operasional bandara dinilai ilegal keliru. Diketahui, Luhut membantah Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin yang mengkritik keberadaan bandara IMIP. Syafri mengkritik bandara IMIP yang tidak dijaga perangkat negara dan menyinggung agar tidak ada negara dalam negara. Luhut pun membantah Syafri yang menyebut bandara IMIP ilegal dan ancaman bagi kedaulatan negara. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan utusan Presiden Xi Jinping soal kisruh ini. Namun, Ketua Komite Tim Percepatan Reformasi Polri Jimli Asidiki memiliki pendapat berbeda.
Jumli meyakini Bandara IMIP sempat menjadi pintu masuknya ribuan tenaga kerja asing ke Morowali. Ia pun mendukung pengusutan lebih lanjut terkait dengan dugaan pelanggaran pidana selama beroperasinya Bandara IMIP. Menurutnya, aparat yang terlibat pelanggaran pidana di Bandara IMIP wajib ditindak. Terlebih pemerintah saat ini tengah berusaha memberantas hal-hal ilegal yang masuk ke Indonesia. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikian video yang kita bisa sampaikan. Semoga membawa hikmah. Ada hikmah yang bisa Anda petik. Saudaraku, video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi hanya untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka!